Slope adalah analisis tingkat kemiringan lereng suatu wilayah yang dinyatakan dalam derajat ataupun persen. Sebagai contoh, pada gambar ini ada tanjakan. Slope dapat dinyatakan dalam derajat, yaitu sudut inklinasi antara bidang datar terhadap sisi miring segitiga ini, atau dapat juga dinyatakan dalam persen, yaitu perbandingan kenaikan elevasi delta Z ini terhadap bidang datar delta X. Misalkan dalam 100 meter terdapat kenaikan elevasi sebesar 10 meter, maka tingkat kemiringan lereng ini adalah 10/100 atau 10%. Semakin tinggi nilai persentase ataupun nilai inklinasi sudut ini, maka lerengnya akan semakin curam. Oke, dalam sketsa ini 0 derajat adalah lereng yang datar, sampai 45 derajat yaitu lereng 100%. Karena 1:1 setiap satu bidang datar, maka naik satu elevasi. Misalkan dalam 100 meter terdapat 100 meter kenaikan elevasi, maka itu 1:1, sehingga nilainya 100%. Nah, semakin tinggi angkanya, bahkan lereng vertikal membentuk sudut 90 derajat ini, seperti tebing atau tebing sungai ataupun ngarai, jurang. Nah, lereng dalam persen ini valid sekitar 100%, mencapai 100%, karena di atas 100% atau 45 derajat ke atas, nilainya akan semakin tinggi dan tidak intuitif. Bahkan jika 90 derajat ini, persentasenya adalah infinite. Tangen 90 adalah undefined. Maka untuk lereng yang di atas 100% sebaiknya dinyatakan 6 derajat. Sebagai contoh, klasifikasi kelas lereng ini ada 5 kelas, 0-8% dikategorikan sebagai datar, kemudian 8-15 landai, 15-25% agak curam, 25-40% curam, dan di atas 40% itu sangat curam. Atau bisa juga menggunakan klasifikasi USDA atau klasifikasi tergantung klasifikasi yang diinginkan. Oke, untuk analisis slope ini kita membutuhkan data DEM. Kita bisa menggunakan data DEMNAS dengan resolusi spasial 0,27 arc second atau sekitar 8 meter, 8,2, dengan datum vertikal IGM 2008, sedangkan datum horizontalnya adalah WGS 84. Oke, kita dapat mendownload di situs DEMNAS ini, BIG, ataupun menggunakan DEM lain seperti IPSAR atau SRTM ataupun ASTER dengan resolusi 30 meter. Nah, jika untuk skala detail kita bisa gunakan DEMNAS. Oke, pertama kita input data DEM yang sudah kita download. Nah, di sini ada warning, spasial referensinya tidak diketahui karena metadatanya missing. Maka kita harus mendefinisikan proyeksinya secara manual menggunakan tools define projection. Oke, pertama kita definisikan proyeksinya terlebih dahulu di Apps Toolbox, kemudian Data Management Tools, Projections and Transformations, kemudian Define Projection. Masukkan data DEM tadi. Nah, unknown coordinate system, kita pilih XY coordinate system, geographic WGS 84, kemudian Z coordinate system, IGM 2008, gravity related, Word, IGM 2008, geoid. Oke. Nah, jika menggunakan SRTM atau Aster Global DEM,
atau dam lain mungkin definisinya sudah include metadatanya, sehingga tidak perlu mendefinisikan referensi spasial terlebih dahulu. Oke, sudah sukses. Sebaiknya kita potong berdasarkan wilayah yang kita inginkan terlebih dahulu agar prosesnya cepat. Oke, kita masukkan wilayah yang kita inginkan. Misalkan di sini saya gunakan wilayah ini. Kita potong sesuai wilayah ini. Kita select terlebih dahulu. Kemudian kita pilih image analysis. Kita tandai. Kemudian pilih clip. Oke. Nah, selanjutnya kita ready untuk analisis slope. Pilih di menu Art Toolbox. Ada di 3D Analysis Tools, Raster Surface, kemudian Slope. Bisa juga di menu Spatial Analysis Tools, Surface, kemudian Slope. Nah, itu sama. Kemudian kita input raster yang sudah kita klik tadi. Kita tentukan penyimpanannya. Di sini saya default. Kemudian kita tentukan apakah dalam derajat ataupun dalam persen, sesuai dengan klasifikasi yang kita inginkan. Nah, berdasarkan klasifikasi ini dalam persen, maka kita gunakan personalized. Metodenya planar ataupun geodesic. Planar ini asumsinya adalah flat tanpa mempertimbangkan kurvatur bumi, sedangkan geodesic itu mempertimbangkan kurvatur. Untuk wilayah yang relatif kecil seperti kota ataupun kabupaten, planar saja sudah cukup. Tapi kalau untuk wilayah yang relatif luas seperti skala provinsi misalkan ataupun nasional, barangkali itu perlu mempertimbangkan kurvatur daripada planar. Kemudian Z faktornya kita pilih default karena datum vertikalnya sudah kita tentukan terlebih dahulu, maka conversion faktornya sudah ditentukan. Kemudian Z unitnya adalah meter. Unit elevasi yang kita gunakan adalah meter. Oke. Nah, ini adalah hasil awal dari analisis slope. Selanjutnya kita bisa melakukan klasifikasi sesuai kelas yang kita inginkan. Seperti ini, dari 5 kelas, kita coba berklasifikasi. Itu 5 kelas. Nah, ini dalam persen, karena kita menggunakan persen, bisa dilihat nilai minimumnya adalah 0% dan maksimumnya adalah 197%. Sebagai gambaran, lereng 197% itu di atas 60 derajat, lereng yang sangat curam, tebing atau tebing sungai mungkin. Oke, kita klasifikasikan sesuai kelas yang kita inginkan. 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, dan di atas 40. Oke. Kita bisa beri label 0 sampai 8, kita beri label datar, kemudian landai, kemudian agak curam, sangat curam. Oke. Nah, ini adalah hasil reklasifikasi. Bisa dilihat di sini, wilayah yang hijau adalah wilayah dengan lereng datar, relatif datar. Kemudian wilayah yang merah adalah yang curam, daerah pegunungan. Nah, ada yang menarik di sini adalah lereng yang curam terdapat di kiri dan kanan sungai atau lereng tebing kiri kanan sungai. Lereng ini adalah aspek penting dalam geomorfologi karena fokus dari geomorfologi adalah bentuk muka bumi. Dan itu tentu saja manifestasinya adalah kelerengan, apakah itu pegunungan, dataran, perbukitan.
cekungan, tanjakan. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan konversi menjadi shape file untuk perhitungan luas ataupun analisis berikutnya. Terkadang kita perlu melakukan generalisasi terhadap data-data yang kecil ini. Oke, itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di drop di komentar.